Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiorenza Celesta dan hari ini saya akan membahas perihal metodologi penelitian dalam psikologi, industri, dan organisasi. Jadi topik saya adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua tahapan penelitian, yang ketiga desain penelitian, keempat teknik pengumpulan data, dan terakhir teknik analisis data. Sebagai introduction, kita akan ngomongin dulu seseorang bernama Immanuel Kant. Jadi Immanuel Kant ini menolak bahwa psikologi itu sebagai ilmu karena proses mental yang tidak bisa dikuantifikasi atau dijelaskan secara matematis. Makanya, Kant menyarankan untuk meningkatkan statusnya sebagai ilmu yang empiris dengan mengadopsi metode antropologi untuk kita bisa mengamati perilaku manusia dalam kondisi nyata. Maksudnya adalah seharusnya kita lebih fokus untuk mengobservasi perilaku manusia untuk membuat psikologi menjadi ilmu yang empiris. Makanya, Frederick Winslow Taylor ini mengaplikasikan prinsip ilmiah dalam studi perilaku kerja melalui scientific management. Taylor berpendapat bahwa ada loh satu metode terbaik untuk melakukan pekerjaan dengan membaginya menjadi komponen yang terukur dan menganalisis waktu yang diperlukan. Scientific management ini menggunakan eksperimen untuk memahami pentingnya hubungan sosial dan sikap karyawan. Hasil eksperimennya adalah faktor sosial dan psikologis ternyata lebih penting daripada kondisi fisik. Dan setelah itu, Lillian Gilbert juga mengembangkan eksperimen lebih lanjut dan menghasilkan studi Human Factors yang fokus pada desain teknologi terbaik untuk manusia. Jadi ada tahapan-tahapan dalam sebuah penelitian yang harus kita ketahui sebelum meneliti sesuatu. Yang pertama, kita harus punya formulasi masalah atau rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah ini atau topik yang kita ingin teliti seringkali dipengaruhi oleh penelitian sebelumnya. Dan formulasi masalah ini membantu kita untuk memfokuskan upaya penelitiannya dan memberikan arah bagi seluruh proses penelitian kita. Kalau misalnya kita udah punya rumusan masalah atau topik yang emang kita ingin teliti, kita harus membuat yang namanya hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu adalah pernyataan tentatif yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih yang ingin diukur oleh peneliti atau kita. Jadi menurut Kabir, hipotesis yang baik itu harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, harus spesifik, dapat diuji secara empiris. Yang ketiga, berkaitan dengan metode yang ada dan berkaitan dengan sebuah teori. Setelah kita udah punya hipotesisnya, ini waktunya kita untuk memilih desain penelitian. Maksudnya apa sih? Jadi kita tuh memilih berdasarkan pengaturan penelitian atau kayak penelitian kita ini mau dilakukan dengan kondisi nyata atau sesuai yang ada di lapangan atau kita ingin di dalam situasi yang dikendalikan atau sebuah laboratorium atau simulasi. Tingkat kontrol yang dimiliki peneliti atas variabel dan kondisi penelitian. Ada dua aspek utama yang dipertimbangkan dalam memilih desain. Yang pertama, partisipannya dan variabel yang diukur. Kalau partisipan, itu maksudnya peneliti harus menentukan siapa yang akan menjadi subjek penelitian. Kalau misalnya di PIO itu biasanya karyawan dalam sebuah organisasi atau bisa juga mahasiswa yang udah sarjana. Kalau variabel yang diukur, peneliti harus menentukan variabel independen atau variabel yang dimanipulasi dan variabel dependen atau hasil yang diukur. Setelah kita udah punya desain penelitiannya, kita harus mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini itu bervariasi, mulai dari interaksi tatap muka, kuesioner, hingga metode daring kayak email atau survei online. Kita ada dua jenis sampling. Yang pertama, random sampling sama stratified sampling. Kalau random sampling itu dari populasi, itu tuh secara acak. Sampel yang kita ambil dari sebuah populasi itu secara acak. Tapi kalau misalnya stratified, itu lebih kayak partisipan dipilih berdasarkan kategori yang mewakili karakteristik tertentu dari sebuah populasi yang ada. Gitu. Kalau misalnya kita udah mengumpulkan data dan udah mau mengumpulkan data, kita masuk ke analisis statistik. Ada dua jenis analisis statistik yang sering kita gunakan, yaitu deskriptif sama inferensial, sorry. Kalau deskriptif itu menggambarkan dan mengklasifikasikan data. Kalau inferensial itu lebih kompleks dan digunakan untuk menarik kesimpulan lebih dalam dari sebuah data.
Pada tahap ini, peneliti membandingkan hasil analisis dengan hipotesis yang asli. Jadi kan kita udah punya atau menyatakan sebuah hipotesis. Nah, kira-kira hasil analisis statistiknya tuh sejalan nggak sih sama hipotesis yang kita punya? Misalnya kalau hipotesis kita ada hubungan dari variabel A dan B, kira-kira hasil dari analisis statistik data kita tuh sama nggak sih dengan hipotesis kita gitu. Setelah itu, kita udah bisa melakukan kesimpulan. Dalam bab kesimpulan, biasanya tuh kita mengaitkan dengan hipotesis awal data yang kita temuin juga, terus abis itu mendiskusikan keterbatasan penelitian kayak, oh ternyata sebenarnya sampel dalam penelitian ini tuh terlalu kecil, atau pengaruh variabel yang tidak terkontrol, atau kendala lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian kita. Lalu, kita mengevaluasi relevansi temuan dengan literatur yang ada dan mengidentifikasi aplikasi praktis untuk organisasi atau bidang PIO secara lebih luas. Presentasi hasil biasanya diakhiri dengan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut atau bagaimana hasil tersebut bisa digunakan di dunia luar. Jadi biasanya hasilnya itu bakal direkomendasi untuk kayak penelitian ini tuh butuh loh penelitian lebih lanjut gitu. Nah, kita lanjut akan membahas tentang desain penelitian karena ada berbagai macam desain penelitian yang kita harus ketahui. Desain penelitian itu apa sih? Yaitu struktur atau arsitektur penelitian yang memungkinkan studi ilmiah tentang fenomena. Implementasi strategi riset itu melibatkan partisipan, kelompok atau individual, perbandingan antar kelompok, dan variabel penelitian. Nah, desain penelitian itu kalau nggak salah ada 5. Yang pertama eksperimen, kuasi eksperimen, dan eksperimen. Kalau eksperimen itu ada manipulasi di variabel independennya atau sebuah pelatihan dan pembagian acak ke kelompok eksperimen dan kontrol. Tapi kalau kuasi itu nggak ada pengacakan, tetapi perbandingannya dilakukan antara dua kelompok yang sudah ada. Kalau non-eksperimen, tidak ada perlakuan atau manipulasi variabel, hanya perbandingan antara dua kelompok. Lalu kita ada korelasi. Korelasi itu apa sih? Lebih kayak kalau misalnya kita mau mencari sebuah hubungan dalam dua variabel pada satu kelompok, kayak mencari pola hubungan antara variabel tanpa adanya manipulasi. Misalnya kayak karyawan di satu perusahaan mengukur dua variabel kelelahan dan kepuasan kerja perusahaannya misalnya Gojek. Jadi ya karyawan Gojeknya aja gitu. Cuman variabelnya ada dua, kelelahan dan kepuasan kerja. Perbedaannya apa sama non-eksperimen? Kalau non-eksperimen itu menggunakan dua atau lebih kelompok. Contohnya kayak kelompok karyawan yang bekerja di rumah dengan kelompok karyawan yang kerja di kantor gitu. Nah, teknik pengumpulan data tuh ada dua, kualitatif sama kuantitatif. Tapi biasanya kalau di bidang bio itu kita menggunakan kuantitatif. Kalau kualitatif itu kita bisa jelaskan dengan dia tuh lebih bersifat deskriptif, naratif, dan digunakan untuk memahami fenomena dari perspektif yang lebih dalam. Kita bisa melakukan observasi, wawancara, studi kasus, sama archival research. Archival research itu intinya kita menggunakan database atau data yang emang udah ada. Contohnya kayak laporan tahunan dalam perusahaan. Nah, database ini itu dibagi jadi dua. Yang pertama cross-sectional sama longitudinal. Kalau cross-sectional itu cuman dalam satu titik waktu, kayak misalnya 2024. Ya udah kita menggunakan data yang ada di 2024 karena emang yang kita ingin teliti itu laporan kerjaan di 2024 doang. Kalau misalnya yang longitudinal, contohnya itu misalnya kita menggunakan data arsip dari laporan tahunan perusahaan untuk menganalisis tren produktivitas selama 10 tahun terakhir. Itu kan panjang tuh 10 tahun. Jadi misalnya contohnya dari 2014 sampai 2024. Jadi database yang kita pakai ya emang sepanjang itu gitu. Kalau pendekatan kuantitatif, itu tuh lebih kayak pengumpulan data yang berupa angka atau statistik dan biasanya digunakan untuk menguji hipotesis dengan pengukuran yang objektif. Jadi ada dua yang ada berbagai macam hal yang kita bisa lakukan untuk melakukan pendekatan kuantitatif ini. Kita bisa pakai tes, bisa pakai skala, dan biasanya kita pakai rating scale. Rating scale itu misalnya dari kepuasan kerja kalian dari 1 sampai 5 seberapa puas gitu. Yang kita pakai misalnya tuh kayak skala Likert 1 sampai 5 untuk mengukur seberapa setuju atau tidak setuju orang terhadap suatu pernyataan gitu. Nah, terus kita bisa pakai kuesioner, kita bisa pakai survei, kayak ya jumlahnya akan lebih banyak aja untuk analisis statistik gitu.
Terus teknik analisis data tuh ada empat, deskriptif, inferensial, berganda, regresi berganda, sama meta-analisis. Kalau deskriptif ya intinya tuh menggambarkan aja. Misalnya merangkum data dalam bentuk tabel, grafik, ukuran seperti rata-rata, mean, median, modus, standar deviasi gitu. Kalau inferensial yang aku bilang tadi, kayak dia tuh lebih mendalam, kayak menggeneralisasikan hasil dari data sampel ke populasi yang lebih besar, digunakan untuk menguji hipotesis dan melihat apakah hasil penelitian kita itu disebabkan oleh varian kesalahan atau perlakuan eksperimental. Nah, kalau regresi berganda, teknik untuk memprediksi nilai variabel kriteria berdasarkan berapa variabel prediktor. Dan ini tuh membantu mengukur hubungan antara variabel dan mengontrol variabel luar atau extraneous variables. Kalau meta-analisis, jadi kita tuh kayak menggabungin kayak penelitian-penelitian dari dulu, dari sebelum-sebelumnya, terus kita menyimpulkan secara umum gitu loh. Jadi menghasilkan ringkasan matematis dari hasil banyak studi tentang fenomena yang sama. Oke, jadi itu untuk presentasi saya dalam topik ini. Maaf jika aku banyak salah.